wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, berkah dalam, salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat bagi kita, kesehatan bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya mohon izin para senior untuk ya sedikit urun rembuk kalau bahasa Jawanya. Saya jujur saja awal-awal tidak pernah berpikir untuk masuk di politik. Walaupun sejak mahasiswa saya sudah menjadi aktivis di istilahnya salah satu kegiatan di BEM, namun saya melihat politik ini memang dibutuhkan treatment khusus dan saya mencoba untuk meninggalkan semuanya dan saya bekerja untuk profesi saya yaitu sebagai dokter. Kemudian saya ya bersentuhan dengan masyarakat dan memang ternyata kasta tertinggi di masyarakat itu adalah politik, para sejawat. Jadi kalau para dokter ini tidak ikut masuk ke sana, ya kita akan selalu ketinggalan. Seperti tadi senior kita, Dr. Suirsam, mohon maaf, Dr. Sam, kalau berpolitik sampai hari ini tidak memakai uang, hebat sekali, Dr. Sam. Luar biasa. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Partainya Dr. Sam saja tetap harus ada. Saya ini bukan orang politik. Saya seorang profesional, jadi seorang dokter. Dan salah satunya adalah saya memang pengusaha rumah sakit. Saya senang bersama-sama dengan teman-teman membuat rumah sakit. Yang dimana juga salah satunya bahwa dokter itu jangan jadi pegawainya orang. Saya pengennya para teman-teman itu ya mengatur dirinya sendiri dan bagaimana bersama-sama kita bisa menentukan nasib kita sendiri yang selama ini saya melihat dokter itu dalam zona nyaman, bekerja dengan orang lain, dengan gaji yang tinggi, bahkan dengan antar kita kadang-kala saingan. Nah ini yang saya merenung kenapa ya. Apalagi kalau senior, maaf ya, kebetulan karena saya sudah jadi senior, jadi saya kalau melihat ada dokter muda, saya rangkul. Tapi di beberapa tempat, ya mudah-mudahan di tempat bapak-bapak, ibu-ibu, para sejawat tidak terjadi. Kalau ada dokter junior yang masuk, seolah-olah tidak diberi kesempatan. Nah, inilah yang saya kadang-kala sedih. Di antara dokter sendiri, kadang-kala kekompakan itu tidak ada. Nah, terakhir pada tahun 2020, saya mencoba untuk maju. Dalam 4 bulan Allah memberikan kesempatan saya memenangkan pilkada. Yang dimana sebelumnya saya di kota asli saya itu kota Magelang, kota tentara yang di situ ada Akmil ya. Itu saya belum pernah berkiprah. Tapi karena saya SD, SMP, kemudian SMA di kota saya, alhamdulillah Allah memenangkan. Ini pengalaman yang berharga dan tidak mudah Bapak-bapak Ibu, para dokter untuk terjun ke politik karena mereka kebanyakan adalah di zona nyaman. Tapi sayangnya saya melihat kalau kita tidak masuk di level politik tertinggi, ya kita akan dibuat main-main. Banyak dinas yang karena kepala daerahnya tidak mengerti tentang kesehatan, dinas kesehatan diisi orang lain. Kepala rumah sakit diisi orang lain. Kepala puskesmas diisi orang lain. Bagaimana kita bisa akan menjalankan istilahnya program Ikatan Dokter Indonesia kalau kepala daerahnya tidak paham? Nah inilah yang menjadi tantangan buat kita dan sekarang ini saya mengajak pada junior-junior saya, yuk jangan hanya jadi dokter. Kita ini dulu warga yang sangat dihormati, tapi sekarang warga yang tidak dihormati karena kita biasanya sudah di posisi nyaman. Saya mengakui kalau Dr. Sam luar biasa. Saya lihat CV-nya beliau
wali kota Padang Panjang ya, Dr. Sam, 2 kali, kemudian menjadi anggota Dewan Pusat. Tanpa uang itu luar biasa. Tapi di zaman yang sekarang, kok kayaknya angel Dr. Sam, sulit. Oke. Jadi saya mau mengetok partai aja tadinya seperti itu. Saya ini kalau di tempat saya, kota lain, saya ini tinggalnya 10 tahun di kota lain, di Pantura, yaitu di Pemalang. Tapi saya malah jadinya wali kota di Magelang. Dan hanya dalam 4 bulan saya bisa memenangkan pertarungan di pilkada. Dan ini saya akan menularkan pada teman-teman yang memang mau, dan saya akan ajarkan mereka bagaimana memenangkan pertarungan di pilkada dan menjadi kepala daerah seorang dokter yang nanti akan menjaga marwah kita, yaitu marwah dokter yang betul-betul diharapkan masyarakat. Mungkin itu saja Pak Norman, karena saya yakin di sini banyak orang hebat, tapi saya alhamdulillah beberapa teman sudah mulai datang ke tempat saya untuk belajar bagaimana memenangkan pilkada dengan dana yang minimal, dan insya Allah itu bisa istilahnya tercapai. Terima kasih Pak Norman. Mungkin itu Pak saja Wali. Ya. Terima kasih, ini pandangannya terhadap pengalamannya terhadap tema yang kita angkat ini. Saya sedikit ingin melanjutin tadi yang Pak Wali sampaikan, bahwa kalau saya tidak salah dengar, kasta tertinggi adalah politik gitu ya. Iya. Nah, jadi saya ingin mengeksplor itu lagi, bagaimana itu penegasannya, sehingga Pak Dokter yang wali kota ini bisa berkesimpulan seperti itu, bahwa politikus itu atau kegiatan berpolitik itu sekarang sebuah keniscayaan yang harus kita ikuti kalau kita tidak tergilas gitu. Kalau kita tidak ingin tergilas, kalau tidak ingin diatur. Jadi kembali ke topik ini, tentu Pak Wali Kota ingin menekankan bahwa posisi-posisi penentu kebijakan di eksekutif, di legislatif, dan tadi juga disampaikan Pak Wali Kota juga pengusaha, artinya kita harus masuk di semua bidang sebagai penentu. Apakah seperti itu? Dan mohon sedikit lagi penajamannya Pak Wali ini, supaya tadi juga kita senang bahwa ada yang berburu dan ingin menularkan ini. Jadi saya ingin teman-teman adik-adik kita di daerah menyambut baik niat dari Bapak Wali Kota Magelang yang ingin memberikan trik dan tipsnya ini. Silakan Bapak Wali Kota diperdalam dan dipertegas lagi kenyataan politik di level daerah ini, Pak. Ya. Terutama di bidang kesehatan. Ya, Pak Norman. Mungkin Dr. Suar sebenarnya sudah paham sekali masalah itu. Kemudian Dr. Hasto mungkin juga sudah paham bagaimana beliau menjadi seorang wali kota 2 periode atau bupati 2 periode, kemudian diangkat oleh seorang Presiden Jokowi untuk harusnya menteri mungkin ya, tapi kok tidak jadi menteri ya. Nah, kembali lagi, kasta tertinggi ini adalah gimana seorang politikus mampu menentukan arah kebijakan dari sebuah daerah maupun sebuah provinsi ataupun sebuah negara. Karena apa? Kekuatan politik di luar kedokteran itu sangat menentukan sekali, Pak Nur. Saya jujur saja, saya itu mencoba sebenarnya di mana sih peran dari seorang dokter kalau menjadi wali kota? Luar biasa. Atau menjadi bupati. Dia betul-betul menghormati profesinya enggak. Nah, di situ dia akan memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat istilahnya sangat mendukung kegiatan-kegiatan para dokter. Termasuk penempatan orang-orang yang di tempat-tempat strategis adalah orang-orang yang tepat. Misalnya di kesehatan, masa orang lain yang menempati. Itu yang sekarang saya lakukan. Kemudian memang kebanyakan dokter, ya tadi, saya ini kenapa turun ke politik? Karena ada perkataan dari salah satu senior saya mengatakan, kamu udah cukup jadi dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dengan punya rumah sakit bersama-sama, bukan sendiri, yaitu mungkin
Mungkin teman-teman paham, kami kalau mendirikan rumah sakit itu biasanya gabungan ada bertujuh, berdelapan, bersepuluh. Nah, di situ bisa kita dengan hasil yang apa kita dapatkan untuk menjalankan tadi atau mencoba untuk menjadi seorang bupati ataupun seorang wali. Jadi saya kembali lagi boleh saya simpulkan, memang penentu itu politik. Kalau di Malaysia, kalau kita dengar ada Dr. Mahathir Mohamad, seorang dokter yang dimana pasti peranannya akan lebih istimewa. Nah, sayangnya tertinggi kita saja belum ada yang level, ya istilahnya level penentu di pusat. Kalau kita lihat di legislatif sangat penting, Pak Sam pasti perso bahwa kalau kita sedikit banyak dokter di sana, tapi kan tidak menyatu. Istilahnya bersatu, istilahnya masing-masing partai punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, inilah yang saya kadang-kala kalau sudah berbicara partai atau politik sudah berbeda. Saya yakin Pak Sam nggak bisa menyampaikan semuanya tentang kepentingan istilahnya. Izin Pak Wali, dari pengalaman yang telah dijalankan Bapak Dokter sebagai wali kota, kira-kira bentuk keberpihakan nyata seperti apa yang telah terfikirkan atau dipraktekkan di daerah Bapak Wali Kota terhadap kesehatan dan terhadap profesi dokter ini yang kiranya itu bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi dokter, Pak Wali. Mungkin bisa di-sharing terhadap audiens ini, bisa disampaikan. Contoh misalnya tentang jasa tentang nakes di masa COVID. Itu peranan kepala daerah sangat penting. Kalau tidak, kadang-kala mundur. Nah, ini bisa langsung kita istilahnya harus segera dicairkan dan kita kejar. Kemudian yang kedua, program-program tentang kesehatan. Kita kalau dokter pasti bagaimana menurunkan angka kematian bayi, menurunkan stunting, itu memang betul-betul bukan karena istilahnya program yang dikejar pemerintah, tapi memang itu keterpihakan kita sebagai seorang wali kota yang dari medis itu. Tapi kembali lagi Pak Norman, ini hanya urun-urun rembuk. Saya akan ajarkan pada teman-teman yang memang berminat untuk istilahnya membantu masyarakat ini, untuk istilahnya membantu kesulitan masyarakat kita dengan profesi kita, pengalaman kita dididik jadi seorang dokter. Mudah-mudahan daerah yang dipimpin dokter itu tetap mudah-mudahan berbeda. Itu saja, Pak Norman. Satu lagi Pak Wali, kita ingin dapat pengalaman psikologis, pengalaman yang Pak Wali Kota ini rasakan. Apakah benar itu terasa perbedaan ketika kita hanya mengurus pasien di dalam ruang praktek, kemudian sekarang mengurus sebuah skop yang lebih luas, rasanya keberadaan kita tuh terasa lebih bermanfaat, atau ada yang bilangin sekarang saya ngurus masyarakat, dosa saya seperti berkurang, atau bagaimana tuh gambarannya Pak Wali, supaya ini kita teman-teman ini tertarik untuk menempuh jalur yang telah Pak Wali jalankan ini. Ya, makasih Pak Norman. Saya masih jadi seorang dokter, saya masih praktek. Siap. Ya, saya masih praktek karena saya sebagai seorang konsultan ginjal, saya masih praktek untuk dokter ginjal dan hipertensinya. Kemudian rasanya memang luar biasa, Pak. Jadi seorang wali kota, ya Pak Sam, atau mungkin bapak-bapak yang lain. Wali kota ini kan, atau bupati ini kan hanya satu orang, yang dimana satu orang ini penentu tentang jalannya pemerintahan, dan itu bagaimana dia mendelegasikan pada orang-orang yang tepat. Kita kan diajari, selainnya kalau dalam tadi Pak Syuar Ndiko berbicara bahwa dokter itu sudah diajari sejak awal bagaimana kita menentukan penyakit, ada Secret Seven dan Fundamental Four. Itu kan luar biasa. Bagaimana kita mendeteksi tentang masalah di masyarakat, itu pasti kita bisa. Itu aja Pak Norman. Saya hanya, ya ini urun-urun rembuk, saya ini wali kota Anyaran. Jadi gini Bapak Wali Kota, jadi kita memang saya yakin juga dulu
apa namanya, senior-senior kita yang belajar di luar negeri gitu, mereka juga rembuk-rembuk begini aja nih, kemudian menjadi sesuatu yang mengerucut gitu. Jadi